kemudian barusan oleh Prof. Ki juga, hanya sedikit saya menambahkan saja, ya biar tidak mengulang. Betul disampaikan oleh Prof. Yanto bahwa latar belakang itu bukan perkara mudah ya kita buat. Jadi ini akan menjadi panduan bagi yang membaca maupun bagi yang akan menjalankan penelitian itu. Ya, jadi tolong untuk latar belakang tadi yang disampaikan Prof. Yanto saya tambahkan jadi begini. Kalau bisa tambahkan hasil-hasil penelitian terdahulu ya terkait dengan upaya-upaya atau usaha-usaha yang dilakukan dalam menangani kasus-kasus para pecandu atau mantan pecandu atau yang akan berhenti dan ingin berhenti gitu ya selama ini. Dan ini belum diuraikan juga hasil penelitian akan seperti apa, lalu bagaimana keunikan atau kelebihan dibanding dengan produk-produk atau sistem yang telah dikembangkan selama ini. Ya, termasuk saya juga yang setuju bahwa ini adalah judulnya judul yang seksi gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu obat yang bisa ditawarkan oleh Saudara Denny kepada masyarakat, kepada pemerintah, bagaimana cara menghadapi atau cara mengelola para peserta didik di pondok pesantren yang dikhususkan untuk merehabilitasi narkoba. Karena ya saya juga termasuk setuju belum melihat ada formula yang disiapkan khusus lalu yang teruji ya dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau badan termasuk perguruan tinggi yang kompeten untuk mengembangkan model penanganan para para peserta didik atau apalah di pesantren yang dikhususkan untuk rehabilitasi narkoba. Selama ini mungkin jangan-jangan berangkat dari beberapa pengalaman kemudian diadopsi tanpa ada upaya untuk riset untuk pengembangannya ini. Dan tadi disampaikan oleh Prof. ya tolong juga identifikasi ada diuraikan ya lembaga-lembaga yang serupa yang ada yang mengelola rehabilitasi narkoba dalam meningkatkan sikap spiritualitas. Nah, tadi disampaikan ada di Jawa Barat ya, lalu di Jawa Timur juga banyak, atau mungkin di Jogja juga ada beberapa, atau di Jawa Tengah, mungkin itu bisa dijadikan reanalisis ya, karena begini, ketika akan membuat model ini kan kita akan mempelajari model-model yang sudah ada. Lalu kita siapkan model hipotetiknya, kemudian itu kita siapkan modelnya dan diuji coba. Kemudian terkait dengan data, kalau bisa ya diuraikan, kalau yang bisa dalam bentuk tabel itu akan lebih memudahkan ya. Tadi di dalam pendahuluan ada sejumlah data disampaikan oleh BNN. Termasuk referensinya ya, tolong jadi disebutkan ini referensi BNN itu kata BNN dari mana referensinya gitu ya disebutkan. Dan kemudian ini yang diidentifikasi masalah, jadi tolong yang disampaikan diidentifikasikan banyak sekali nih masalah yang diidentifikasi, ada 16 masalah, kalau bisa ya ada di uraian di atas itu, di latar belakang itu ada bukti empirisnya terkait masalah-masalah yang diidentifikasi masalah itu, supaya kita tahu bahwa itu adalah bukan opini si peneliti, tapi memang fakta yang dihadapi. Kemudian ini di rumusan masalah, saya lihat ada beberapa pertanyaan dalam satu pertanyaan dalam rumusan masalah ya. Kalau bisa dipisah satu-satu. Dan ini rumusan masalahnya banyak sekali ya, ada 6. 6 itu juga satu masalah, ada 2 gitu ya. Itu sudah beranak pinak, jadi tolong disahkan. Dan saya melihat rumusan masalahnya juga mungkin bukan out of focus ya. Banyak yang misalnya di bagian terakhir, bagaimana tanggapan pemerintah daerah, dinas sosial, dan masyarakat terhadap model. Ini menurut saya terlalu jauh gitu ya. Jadi kalaupun misalnya bagaimana tanggapan itu ya nanti bisa dipakai dalam validasi model, boleh seperti itu. Tapi tidak sampai harus dimasukkan di dalam rumusan
masalah seperti ini. Ya, dan hati-hati membuat rumusan masalah karena nanti ada kaitannya juga dengan bab 3 gitu ya, terkait dengan teknik analisis datanya. Nanti mungkin saya sambung. Kemudian terkait spesifikasi produk yang akan dikembangkan ya. Ini kan menurut saya ini speknya tidak begitu jelas ya, bahwa ini ada model manajemen, ada model manajemen sentralisasi, ada benefit dan lain-lain. Mungkin tolong di spesifikasi produk itu kan ini berbicara feature ya, feature produk itu speknya kalau komputer itu speknya misalnya RAM-nya berapa giga, kemudian kecepatan prosesornya berapa, kalau jenis kayak gitu. Kalau model seperti ini mungkin apakah ada nanti mungkin ada pedomannya, ada panduan, ada instrumen, kemudian ini mencakup untuk cakupan pesantren yang seperti apa dan lain-lain, mungkin bisa diuraikan seperti itu. Kemudian di bab 2 ya, bab 2 gini. Pak Denny ini mau mengkaji manajemen pesantren kah? Putus-putus. Mau mengkaji manajemen pesantren kah atau manajemen peserta didik di pesantren? Tolong itu dipisahkan, karena kalau mau misalnya mengelola pesantren secara kelembagaan dengan hanya seperti yang di judul, ini jangan sampai kita jadi lebih luas gitu. Kajian pustaka menurut saya justru fokusnya adalah di manajemen peserta didik, ya, bukan manajemen pesantren, karena judulnya manajemen peserta didik, manajemen santri ya. Jadi itu ya, jadi yang harus lebih menonjol. Tolong yang di bab 2 adalah terkait manajemen peserta didiknya. Ya, memang luas sih untuk mengelola pondok pesantren yang rehabilitasi narkoba itu juga bukan perkara mudah. Kalau hanya dari siswa juga ini bukan perkara mudah, dari mulai perencanaan sampai dengan si peserta didik atau si santrinya lulus itu kan perlu ada rangkaian proses panjang bagaimana cara modelingnya ya, dari mulai memilih santri, menempatkannya, lalu bagaimana membinanya, lalu kegiatannya apa saja, itu bukan perkara mudah. Makanya menurut saya fokus saja di manajemen peserta didik ya, terkait dengan teori-teorinya. Kemudian kerangka pikir ya, itu tolong kerangka pikir diperbaiki ya. Kerangka pikir itu kan adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian ya. Jadi bukan yang seperti diuraikan seperti itu. Tolong jadi kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan bisa mereferensiasi konsep-konsep gitu ya yang ada hubungannya dengan manajemen peserta didik, lalu rehabilitasi narkoba, dan yang diharapkan di situ adalah karakter spiritualitas gitu ya. Nah, kemudian ya kajian itu, nah kemudian kalau bisa ada ya itu tadi model hipotetik yang akan diuji ya. Jadi di kajian pustaka mungkin Pak Denny mengkaji beberapa model manajemen peserta didik ya. Ya syukur-syukur ada yang sudah ada mirip atau persis. Kalau tidak ada mungkin yang di tempat lain bisa dikaji gitu ya. Misalnya yang selama ini ada, apakah selain di pesantren para pecandu itu ditempatkan di panti-panti rehabilitasi yang bukan pesantren, bagaimana manajemen pesertanya seperti apa, itu bisa dijadikan bahan kajian untuk pengembangan model hipotetik itu. Dan kemudian di dalam metode penelitian tolong juga dijelaskan atau diuraikan mengapa menggunakan R&D model itu, apa kekuatannya atau apa spesifikasinya sehingga cocok untuk tema yang diteliti.
Kemudian ini terkait dengan tadi yang saya sampaikan, rumusan masalah itu nanti ada kaitannya dengan teknik statistik ya, jangan lupa. Saya contohkan, misalnya Pak Denny di dalam rumusan itu ingin mengetahui efektivitas. Ya, mengetahui efektivitas itu nanti kalau data yang diolah, yang didapat, kemudian cara ngolahnya menggunakan apa? Apakah menggunakan statistik kuantitatif apa kualitatif? Kalau tadi saya lihat di proposalnya kan ada statistik deskriptif sama statistik apa tadi itu dua itu. Nah, bagaimana cara mengatur efektivitasnya? Hanya data itu akan diolah sesuai dengan tujuan atau rumusan masalah yang dibuat. Kemudian daftar pustaka, ya jurnal-jurnal, tolong menurut saya ini perlu dilengkapi lebih banyak lagi supaya perspektif kita bisa lebih baik dan lebih presisi memandang pokok-pokok permasalahan. Dari saya cukup itu mungkin Prof. Terima kasih.